Halo, gue Hadi. Kali ini gue akan ngajarin kalian gimana caranya untuk buat CRM database di Notion. CRM database ini nanti bisa kalian gunain juga di website ataupun di landing page kalian. Dan nanti kita juga bisa gunain CRM database ini sebagai cara kontak klien-klien potensial kita via WhatsApp. Penasaran gimana caranya? Kalau gitu, jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini buat rekan-rekan bisnis kalian. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi gue udah buat sebuah halaman kosong dengan nama CRM dan kita akan langsung aja panggil blok database inline. Di sini gue akan pakai fitur Notion AI dengan cara klik Build with AI dan kita bisa kasih tahu ke AI Notion ini kita mau buat apa. Jadi kita akan bilang kita mau CRM with WhatsApp number and template message. Langsung nanti Notion AI-nya akan ngebuatin database sesuai dengan permintaan kita. Nanti kita juga bisa personalize lagi atau customisasi lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini kita udah bisa lihat udah ada berbagai macam data yang dimasukin berdasarkan permintaan kita dan juga udah ada contohnya. Di sini gue mau tambahin lagi ada lead source dan juga notes-nya ya. Langsung aja kita klik continue dan di sini kita bisa pilih boardnya juga atau tampilannya. Di sini kita pilih 3 tampilan ya, all context, status board, dan juga lead analisisnya. Biar kita tahu dari mana aja sih sumber klien potensial kita. Klik dan kalau misalnya udah, kalian bakal dapat tampilan yang kurang lebih kayak gini. Dan selanjutnya kita cukup ngelakuin ini, yaitu nambahin link ini jadi sebuah link yang bisa diklik di database. Nah, langsung aja kita mulai ya. Jadi kita akan nambahin link ini ke dalam database ini. Karena linknya ini perlu di customize gitu ya, maka kita akan buat formulanya nanti supaya nanti segala teks yang masuk itu bisa udah keautomatisasi pembuatan linknya. Caranya gampang, kalian tinggal klik aja plus formula di sini. Terus kita bisa edit formulanya. Di sini kita akan punya beberapa bagian ya dari formulanya tersebut. Pertama kita bisa masukin linknya tadi dulu biar kita tahu aja apa yang perlu diganti. Nah, ini kita bisa mulai pertama dengan ngedissect bagian-bagiannya. Kayak nomor HP ini bisa kita hapus dan kita bakal ganti sama WhatsApp number. Terus di bagian ini kita bisa tambahin tanda kutip supaya dia kedetek sebagai sebuah teks, dan di bagian pesan ini bisa kita ganti jadi template message-nya. Nah, kurang lebih kayak gini nanti ya. Apakah ini sudah selesai? Tentu belum. Ada beberapa peraturan yang ada di WhatsApp. Beberapa contohnya adalah kayak gini. Jadi di WhatsApp itu kita nggak bisa tambahin spasi dan kita juga nggak bisa tambahin enter. Jadi kita akan ganti semua spasi jadi ini dan setiap enter itu jadi ini, gitu ya. Oleh karena itu berarti template message yang ada di sini itu tuh nggak bisa kayak gini. Makanya sih kita bisa ubah nih, edit property dulu. Ini kita bisa ganti juga sebenarnya dia jadi formula biar nanti setiap teksnya itu bakal tetap dan sama gitu ya. Misalnya kita jadi formula, edit formula, misalnya kita ganti hi plus kontak name siapa, terus misalnya kita mau ngomong I want to have a meeting with you, misalnya gitu ya. Dan kita klik save. Nah, ini udah kelihatan ya. Jadi kita udah punya beberapa template. Nah, di sini gue tambahin lagi satu space kecil biar bagian nama dan hi-nya kepisah ya. Oke. Udah masuk semuanya. Terus sekarang kita balik lagi ke bagian formula buat mengubah formulanya. Di sini kita akan ganti format di template message. Jadi untuk menghilangkan ini ya, spasi dan enternya, kalau kita harus ganti sesuai dengan format WhatsApp. Jadi langsung aja kita tambahin lagi fungsi baru yaitu replace. Jadi di fungsi replace ini kita akan ganti pertama space menjadi kayak gini dengan %20 gitu ya. Kurang lebih kayak gini. Nah, di sini kita cek lagi dulu formulanya ya. Tadi kita udah pakai formula replace all. Jadi di sini setiap space yang ada di sini udah keganti ya. Jadi %20.
Tapi ada juga nih bagian yang kayaknya belum keganti nih. Kayak di sini ada I di sini. Coba kita cek dulu di sini, edit property, edit formula. Nah, di sini jangan lupa nih kita harus tambahin /n. Jadi /n ini tujuannya adalah buat nambahin satu enter gitu ya. Jadi kayak kita bikin line baru gitu. Makanya ini perlu ditambahin di sini. Nah, buat dapetin hasil yang sama kayak tadi, di sini kita juga perlu ganti lagi berarti enternya yang ada di teks tadi gitu ya, supaya keganti jadi %0a gitu, karena itu yang bisa dibaca oleh WhatsApp. Maka dari itu kita bikin lagi replace, terus kita pakai ya cara yang sama kayak tadi, /n. Terus ini akan kita ganti sama %0a. Terus kita tutup kurung, save dulu. Kita lihat dulu previewnya di sini keganti atau belum. Ini udah keganti ya. Emily Chen %0a. Nah, kita cek sekali lagi karena kayaknya di sini masih ada spasinya ya di antara itu. Jadi gua akan coba hapus dulu nih spasinya di sini. Nah, ya masih ada spasinya ya. Spasi kita hapus dan kita save. Harusnya udah hilang ya. Oke, ini langsung ya. %0a I terus space lagi. Oke. Ini udah masuk di sini. Selanjutnya kita jadiin ini link yang bisa diklik ya. Kita klik lagi, edit property, edit formula. Sekarang kita buat jadi sebuah link, kita bisa pakai formula namanya link. Di sini. Kita hapus saja. Terus kita kasih tutup kurung dulu di sebelah sini. Simple formula, tinggal kasih koma aja. Terus kita kasih nama aja. Nama linknya apa? Misalnya ini chat to WA gitu ya. Kalau udah kita langsung klik save. Nah, ini udah ada formula chat to WA-nya nih berarti sekarang. Dan kita tinggal klik aja chat to WA, maka kita bakal langsung ke redirect nanti. Ke redirect, dibuka linknya. Oke, karena kita udah bisa tadi ya terhubung ke WhatsApp-nya. Nextnya gue akan tambahin satu lagi, kita buat formnya. Jadi nanti ini bisa di embed juga nih di website kalian. Langsung aja klik plus, terus pilih form. Terus kita langsung aja create 4 questions gitu ya. Ini kita bisa cari tahu misalnya form title-nya misalnya lead gen gitu ya. Kita bisa minta mereka buat isi kontak name-nya, WhatsApp number-nya. Terus di bagian ini kita hapus aja. Delete questions, bagian notes-nya juga kita hapus aja. Ini nanti kita harus isi. Dan kita isi juga lead source-nya gitu. Kalau udah, ini tinggal kita save form aja. Terus kita bisa ganti nih siapa yang bisa isi. Misalnya anyone gitu ya. Kita bisa ganti ke public. Terus nanti ini bisa di embed nih. Kalian tinggal masukin aja ini ke berbagai macam aplikasi gitu ya. Kalau WordPress ataupun hal-hal lain ya. Karena kan udah bisa. Terus ini kita bisa hapus juga misalnya Notion brandingnya, terserah kalian. Kita bisa lihat juga previewnya di sini. Nanti ada juga nih. Nah, nanti mereka bisa tinggal isi misalnya namanya, terus nomornya misalnya kayak gini. Terus mereka dapat dari website dan klik submit. Maka nanti udah langsung ke kirim ya. Ini bisa kita exit dan kita cek apakah data udah masuk gitu ya. Dan di sini udah masuk juga ya, tono udah masuk. Terus paling satu hal lagi yang perlu dipastiin, karena di sini kita pengen memastikan nanti nggak ada error di bagian chat WA-nya. Kita juga perlu pastiin nih kalau nanti setiap nomornya itu masuk dengan format yang kayak gini. Nah, salah satu cara paling mudah, kita cukup tambahin aja deskripsi di bagian ini. Terus kita bisa tambahin detail kurang lebih kayak gini. Kalau misalnya udah, nanti bisa kita tinggal refresh lagi aja, buka preview, exit lagi, belum keganti, ternyata kita buka lagi, udah keganti. Oke, ini udah keganti ya, jadi nanti otomatis sudah masuk harusnya. Terus kita coba cek lagi di bagian ini bisa kita tambahin new item biar sama formatnya semua. Dan kita pastiin juga tadi ya, di sini udah ke set sebagai default. Oke, kurang lebih itu aja sebenarnya tadi caranya. Semoga ini ngebantu juga buat kalian yang lagi misalnya bangun CRM kalian buat ngembangin bisnis kalian. Kalian juga nanti bisa cari tahu lagi
tentang CRM ini gitu ya, karena nanti di CRM ini juga kalian bisa tetap tambahin berbagai macam status ataupun detail sesuai dengan kebutuhan bisnis kalian. Di sini juga bisa kalian analisa juga nanti, misalnya berdasarkan analisis dan lain-lain. Balik lagi, semuanya sesuai dengan kebutuhan kalian, karena emang Notion salah satu hal yang menurut gue paling beda sama aplikasi yang lain adalah dia bisa memberikan keleluasan kita buat ngebangun workspace impian kita itu sendiri. Dari gue Hadi itu aja, see you on the next video, bye bye.